Halo anak-anakku kelas 9, bertemu lagi bersama Miss Ajeng dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar materi masih tentang pidato tapi dalam KD 3.4, menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Struktur pidato persuasif terdiri dari 3 bagian anak-anak. Yang pertama ialah pembuka, yang kedua yaitu isi, dan yang ketiga ialah penutup. Mari kita lihat satu persatu detail atau rincian setiap struktur pidato persuasif. Yang pertama yaitu pembukaan. Pembukaan dalam teks pidato persuasif terdiri atas 3 bagian, yaitu salam pembuka, ucapan penghormatan, dan ucapan syukur. Salam pembuka. Salam pembuka disesuaikan dengan situasi atau waktu dan latar pendengar yang hadir, gitu ya. Jadi kita harus tahu ketika mengucapkan salam pembuka, audiensnya siapa, yang menjadi pendengar itu siapa. Kemudian kalian bisa menggunakan salam pembuka seperti selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam, tergantung situasi dan latar belakang pendengar. Juga bisa mengucapkan assalamualaikum, seperti itu ya. Oke, selanjutnya ucapan atau sapaan penghormatan. Nah, ucapan atau sapaan penghormatan ini dimaksudkan sebagai bentuk penghormatan orator kepada pendengar. Orator ini adalah orang yang berpidato. Dari sisi etika, pendengar yang memiliki tingkatan sosial atau usia lebih tinggi diberikan ucapan atau sapaan penghormatan terlebih dahulu. Misalnya, ketika kamu berpidato di acara perpisahan untuk kakak-kakak kelas 9, nah berarti sapaan yang paling tertinggi misalnya kepala sekolah. Jadi yang terhormat kepala SMP bagi tunas harapan. Nah, baru nanti guru-guru, kemudian teman-teman kalian, seperti itu ya. Nanti akan ada contohnya, contoh teks pidato. Lalu yang selanjutnya ialah ucapan rasa syukur. Nah, pada bagian pembukaan ini, ucapan rasa syukur merupakan salah satu wujud rasa syukur kepada Tuhan atas semua anugerah yang telah dilimpahkan kepada hamba-Nya. Mari kita lanjutkan. Sekarang struktur yang kedua ialah isi. Isi merupakan bagian inti pidato. Jadi, pendapat, gagasan, alasan, berbagai data pendukung, dan pesan berupa imbauan atau ajakan disampaikan orator pada bagian isi. Nah, orator menjelaskan secara terperinci tentang hal-hal yang terkait dengan pendapat, gagasan, atau pesan yang ingin disampaikan. Nah, anak-anak, pada bagian isi ini ada strukturnya. Jadi, ada struktur isi pidato persuasif. Yang pertama ialah pernyataan posisi, yang kedua tahap argumen, dan yang ketiga ialah penguatan pernyataan posisi. Kita lihat satu persatu penjelasan setiap struktur isinya. Yang pertama, pernyataan posisi. Nah, pada pernyataan posisi, pendapat atau pendirian itu diambil penulis terhadap suatu persoalan. Misalnya, apakah posisimu terhadap persoalan remaja dan bela negara? Kamu sebaiknya melihat persoalan aktual atau yang sedang terjadi di masyarakat dan dianjurkan menulis sesuatu untuk mengekspresikan dukungan atau kepedulian. Nah, kemudian tahap argumen. Tahu ya, argumen itu apa? Tahu. Jadi menurut KBBI, argumen adalah alasan yang dapat dipakai untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan. Kemudian pada bagian isi, strukturnya ada yang ketiga yaitu penguatan pernyataan posisi. Jadi, simpulan posisi berdasarkan argumen yang disajikan dapat memperkuat pernyataan posisi. Kalian juga bisa melihat struktur isi pidato persuasif pada halaman 45 ya di buku paket kalian. Baik, kita lanjutkan. Sekarang struktur yang selanjutnya ialah penutup. Nah, pada bagian penutup, pidato merupakan bagian akhir dari sebuah pidato. Dalam sebuah pidato persuasif, bagian penutup berisi hal-hal berikut. Yang pertama, harapan agar gagasan dan pesan yang disampaikan bermanfaat bagi pendengar. Ada juga bagian penutup itu berisi permohonan maaf kepada pendengar jika ada kesalahan dan kekilafan.
Ada juga ucapan terima kasih kepada pendengar, dan yang terakhir adalah penutup. Nah, anak-anakku, ini adalah contoh pidato. Silakan kalian bisa melihat teks pidato ini. Kira-kira di bagian yang pertama ini, bagian yang misalnya tandai merah ini merupakan apa ya? Bagian pembuka, isi atau penutup ya? Betul, bagian pembuka. Nah, kalian bisa melihat sendiri ya contohnya. Silakan kalian baca dengan saksama contoh teks pidato berikut. Lalu ada bagian isi. Dan yang terakhir ada bagian penutup. Baik anak-anak, kalian sudah membaca teks tersebut. Misalnya harap kalian memahami ya. Tadi sudah dicontohkan tentang struktur-strukturnya, diberikan penjelasan, ada juga contohnya, bisa membuat kalian semakin paham. Baik, yang selanjutnya kita akan belajar tentang materi kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Yang pertama ialah penggunaan kalimat saran, ajakan, dan arahan. Kita akan melihat yang pertama ialah penjelasan tentang kalimat saran. Kalimat saran adalah kalimat yang berisi usul agar dapat dipertimbangkan oleh orang lain. Kalimat saran pada umumnya ditandai dengan kata sebaiknya, seharusnya, alangkah, dan lain-lain. Yang kedua ialah kalimat ajakan. Kalimat ajakan berisi anjuran untuk diikuti oleh pendengar. Nah, kalimat ajakan ini bertujuan agar pendengar berbuat seperti yang dikehendaki pemberi pidato. Kalimat ajakan pada umumnya ditandai dengan penggunaan kata mari, marilah, ayolah, mohon, tolong, dan lain-lain. Yang ketiga ialah kalimat arahan. Nah, kalimat arahan merupakan kalimat yang bertujuan untuk memberikan petunjuk kepada pembaca atau pendengar. Pada umumnya, kalimat arahan ditandai dengan penggunaan kata harus. Bisa juga kalimat-kalimat atau kata yang lain. Selanjutnya, penggunaan kebahasaan pada teks pidato persuasif ialah nominalisasi atau pembendaan. Contohnya seperti ini anak-anak tentang pembendaan. Jadi, pembendaan merupakan proses tata cara mengubah kata benda, kata kerja, dan sifat menjadi kata benda. Jadi fungsinya itu untuk menghubungkan makna antar kalimat. Di sini ada contohnya. Yang pertama, pemerintah memberlakukan undang-undang anti kekerasan. Contoh kalimat yang kedua, pemberlakuan tersebut melegakan banyak pihak di negeri tersebut. Nah, keterangannya, kalimat 1 dan kalimat 2 saling berhubungan yang dihubungkan oleh kata memberlakukan dan pemberlakuan. Nominalisasi atau pembendaan digunakan saat benda dibentuk dari kata kerja. Misalnya contohnya ini anak-anak ya, contohnya ada membangun menjadi pembangunan, mendaur ulang jadi pendaur ulangan, berhasil keberhasilan, merintis perintisan. Nah, pembendaan digunakan untuk mengubah kalimat dari bentuk aktif ke pasif. Misalnya, kita harus mendaur ulang sampah. Pendaur ulangan itu menguntungkan lingkungan dan menghasilkan uang. Jadi, informasi baru di akhir kalimat jadi fokus untuk kalimat berikutnya. Ini upaya agar bentuk tulisan bisa runtut, kohesi, dan koheren. Seperti itu. Lalu yang ketiga ialah bentuk pasif dan kata ganti orang. Nah, biasanya pada teks pidato persuasif ini ditulis bukan dalam bentuk orang pertama atau menggunakan kata ganti saya, namun lebih berbentuk istilah umum yang menggambarkan sebagai anggota masyarakat atau warga negara atau yang berwenang. Misalnya, ini harus dihentikan. Bentuk pasif dapat digunakan agar ungkapannya lebih formal dan kuat. Bahasa evaluatif menambahkan makna bahasa yang lebih kuat. Misalnya, hal yang paling penting bahwa semua orang. Jadi kata ganti orang sering dihilangkan pada teks pidato. Jadi pengarang itu berbicara secara persuasif, misalnya tentang orang, tempat, dan hal yang sudah
ada dalam teks, misalnya dia, mereka, bangsa, Indonesia, warga negara, dan sebagainya. Ciri kebahasan yang keempat ialah menggunakan kalimat aktif. Nah, kalimat aktif adalah kalimat subjeknya aktif melakukan kegiatan atau aktivitas. Ciri-ciri kalimat aktif yang pertama ialah subjeknya sebagai pelaku, dan yang kedua predikatnya berawalan me atau ber. Contoh kalimat, orang-orang di kampung memiliki semangat kebersamaan atau gotong royong yang sudah diakui oleh kampung-kampung lain yang ada di daerah kami. Seperti itu ya anak-anak contoh kalimatnya. Yang kelima, ciri yang kelima ialah menggunakan kata tugas. Nah, kata tugas adalah sejenis kategori kata dalam tata bahasa Indonesia yang terdiri atas kata depan. Kalian sudah pernah belajar kata depan? Apa saja? Contohnya kata depan. Ada di, ke, dari, pada, itu merupakan kata depan ya. Lalu ada kata sambung atau konjungsi. Ada banyak, ada konjungsi penambahan, konjungsi penyebaban, dan sebagainya. Lalu ada kata sandang, masih ingat kata sandang contohnya? Menggunakan teks fabel dulu ya, pada teks fabel. Ada si, kemudian sang, yang, dan lain-lain. Lalu menggunakan kata seru. Contoh dalam kalimat, marilah kita jaga dan rawat bersama agar nilai kesetia kawanan sosial itu bisa terus tumbuh dan berkembang di tengah tantangan perubahan zaman yang tidak mungkin kita hindari. Di sini ada kata depan di, kemudian ada kata sambung ya, ada konjungsi dan, ada dan, ya, seperti itu contohnya, contoh kalimatnya. Ciri kebahasaan yang selanjutnya ialah kosakata emotif. Nah, kosakata emotif adalah kosakata yang berhubungan dengan emosi atau perasaan yang bisa membuat tersentuh emosinya ketika menyimak atau membaca. Contoh kalimatnya, hal itu bisa terjadi karena bangsa kita memiliki semangat kebersamaan dan gotong royong. Penggunaan sumber daya kita secara berlebihan akan menghancurkan tanah. Selanjutnya, kosakata bidang ilmu atau istilah. Nah, pada setiap teks yang kita pelajari di kelas 8 ini banyak sekali ya istilah-istilah yang kalian ketahui. Nah, kosakata bidang ilmu atau istilah adalah kosakata yang lazim digunakan di bidang keilmuan. Contoh kalimatnya, misalnya salah satu perubahan yang begitu mencolok yang sedang kita rasakan akhir-akhir ini adalah merebaknya penggunaan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, atau Telegram di tengah-tengah kehidupan kita. Selanjutnya yaitu sinonim. Kalian pasti sudah tahu sinonim itu pengertiannya apa. Sinonim adalah persamaan kata atau padanan makna kata. Contoh kalimatnya, sikap egois dan individualistis tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita. Kalian bisa mencoba untuk mencari contoh kalimat yang lain ya. Baik, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas di Google Classroom. Sampai jumpa!